Ya, pemirsa, dan untuk membahas sejauh mana efektivitas pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk meminimalisir dampak wabah virus corona, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus yang sudah terhubung melalui sambungan telepon di siang hari ini. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Mas Fajar. Ya, Pak Heri, ini melihat kebijakan atau insentif yang baru saja diumumkan begitu ya, bisa dibilang terkait bea masuk dan pajak impor obat-obatan. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sudah tepat untuk dilakukan saat ini? Ya, memang pembebasan bea masuk dan pajak ekspor ini memang merupakan salah satu instrumen yang diperlukan untuk memperlancar tata niaga ya atau kegiatan ekspor impor lah gitu. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana agar industri ini bisa tetap tumbuh, kemudian bisa menghindari PHK, pertumbuhan industrinya tetap meningkat, pangsa pasar terus meningkat, nilai tambahnya terus meningkat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau saya lihat paket kebijakan yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah itu lebih kepada bagaimana mengurangi beban industri. Nah, mengurangi beban industri, tapi belum kepada mendorong bagaimana supaya industri ini tetap tumbuh, kemudian tetap menyerap banyak tenaga kerja, tetap bisa meningkatkan nilai tambah, ya, tetap bisa mengekspor ke negara-negara selain negara tradisional ekspor. Kemudian bagaimana bisa tetap menguasai atau dominan di pasar dalam negeri, gitu. Jadi yang perlu diperhatikan juga selain dari sisi supply, kan saat ini kan pemerintah melalui paket kebijakannya terlalu condong terhadap sisi supply. Nah, sementara sisi demand-nya ini juga kan harus dijaga. Artinya daya beli tetap harus diciptakan. Ya, kalau segala sesuatu yang diberikan itu hanya berkaitan dengan bagaimana melakukan stimulus di sisi produksi, sementara konsumsinya tidak diperhatikan, nah nanti siapa yang mau beli barang-barangnya? Ya kan gitu. Jadi tetap kebijakan ekonomi, iya betul, dua sisi harus dilakukan, bagaimana menjaga daya beli, konsumsi tetap tumbuh, kemudian juga produksi juga tetap aman, gitu. Jadi harusnya seimbang antara sisi produksi dan konsumsi, gitu. Dan ini harus cepat, gitu. Oke, jadi Anda melihatnya kebijakan ini sebetulnya efektivitasnya seberapa besar ini Pak Heri terhadap produktivitas industri, juga melihat kita juga saat ini di tengah wabah virus corona yang terjadi begitu. Ini tentunya cukup berdampak. Anda melihatnya bagaimana Pak Heri? Ya, kalau ini kan pandemi ya, pandemi global gitu. Jadi negara-negara lain pun banyak melakukan semacam restriksi perdagangan ya untuk menghindari, meminimalisir masuknya wabah corona yang semakin banyak ke negara-negara mitra dagang kita. Nah, oleh sebab itu untuk melakukan penetrasi ekspor dalam jangka pendek ini perlu ekstra usaha, ya, karena negara-negara lain lagi melakukan tindakan preventif terhadap masuknya barang asing, gitu, termasuk juga mungkin kegiatan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara mitra kita. Nah, oleh sebab itu yang relevan menurut saya adalah bagaimana kita bisa melakukan penetrasi pasar di dalam negeri. Itu yang penting, karena potensi pasar dalam negeri ini sangat besar. Dan oleh sebab itu strategi pengamanan pasar dalam negeri itu perlu dilakukan. Jadi pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada industri agar industri bisa meningkatkan market share-nya di pasar dalam negeri, gitu. Ini kan pasar dalam negeri udah jelas besar nih. Nah, oleh sebab itu ya industri-industri kita cukup bagus untuk meningkatkan pasarnya dalam negeri, gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh mikir ekspor dulu. Oke, ekspor penting tetap harus dilakukan, tapi yang lebih awal untuk saat ini adalah bagaimana kita menguasai pasar negeri sendiri dari industri hasil dalam negeri juga. Nah, tinggal pemerintah bagaimana menjaga daya beli masyarakat dalam negeri, kemudian bagaimana menstimulus industri-industri dalam negeri ya, bukan cuma sekedar yang terkait dengan fiskal, tapi juga non fiskal, ya betul, salah satunya kemudahan ya, bersifat administrasi prosedur kemudahan, tapi juga bagaimana merestriksi barang-barang import konsumsi,
agar tidak leluasa masuk. Nah, ini yang penting juga. Kita kan mau bikin barang konsumsi, tapi sementara import barang konsumsi juga sama juga dibuka juga. Jadi nggak efektif kalau seperti itu. Oke, lantas ini mungkin Ya, terakhir begitu Pak Heri, apa kemudian yang mungkin perlu disempurnakan dari penerapan atau dikeluarkannya aturan ini dari Anda? Ya, jadi kita perlu melihat atau memproyeksi beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi, gitu. Katakanlah ekonomi Tiongkok akan pulih. Nah, dengan demikian akan ada serbuan barang-barang import lagi, khususnya barang-barang konsumsi dari Tiongkok. Nah, inilah yang perlu diwaspadai, bagaimana pemerintah membuat suatu strategi pengamanan pasar dalam negeri. Karena industri kita ingin berperan lebih banyak untuk menguasai market share di dalam negeri, selain untuk mengekspor tentunya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang bersifat katakanlah non-tarif measure, tapi tetap dengan mengedepankan fair trade. Ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi kebijakan yang kemarin sudah ya bagus ya, tapi perlu diperlengkap lagi. Itu intinya. Baik, jadi ini kita harapkan juga terus untuk bisa semakin disempurnakan agar kemudian efeknya lebih terasa begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Heri atas informasi dan juga analisisnya. Kita akan sambung lain waktu. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama IDX for Session Closing.